Ukuran 1 kilo, talam, kemudian apa ya? Timbangan, itu alat. Kemudian bahan yaitu beras jagung atau beras putih atau beras jagung campur sama beras putih. 45 menit, bisa 50 menit, bisa 1 jam, tergantung kepada besarnya api dan efektifnya dari kompor itu. Jadi baiknya pakai uji tangan aja, nggak setengah mateng gitu. Setelah itu, setelah setengah mateng, baru dikeluarkan, diangin-anginkan. Nah, jadi kunci pertama itu dalam penyucian harus betul-betul bersih, apalagi kalau pakai jagung. Kalau pakai jagung, kalau jagung Jawa itu kan banyak putih-putihnya itu. Nah, banyak tepungnya itu yang kadang-kadang menyebabkan apa kata Madura, berui, lembek dan lain sebagainya. Kalau jagung Madura lebih oke, lebih bagus, apalagi pakai beras. Kalau sekarang hitung-hitungan harga beras jagung sama beras harganya sama, kalau saya barusan pakai beras biasa, pakai beras putih. Setelah dianginkan, setelah dingin, kita siapkan kantong plastik yang spesial memang tahan panas. Nah, jadi tidak sembarang plastik, tapi ada plastik yang memang tahan panas. Kalau Pamekasan ada mereknya. Apollo, merek jerapah ukuran 3x7, tebalnya 15 x 30. Ini di jenis Apollo kalau di Pamekasan. Utaranya Apollo. Kusil. Setelah diangin-anginkan, baru kita, karena formulasinya yang pas untuk ukuran 1 tangki adalah 1 on atau 100 gram. Jadi dimasukkan setelah dingin, kira-kira anggap ini sudah dingin ya. Anggap ini sudah dingin, baru dilipat. Oh, sip. Nah, dilipat kayak ini, Pak. Caranya keliru. Jadi dilipatnya dari sini, Pak, bukan dari sana. Jadi dari sini gini. Nah, ini kalau sudah dingin. Biasanya kalau 3 kilo kita akan mendapatkan 30 kemasan kayak ini. Nanti kalau sudah jadi, ini pas untuk 1 tangki ukuran 14 liter. Untuk 1 tangki, Pak. Kemudian setelah semuanya dikemas, hampir kita dapat 30, kemudian ini disteril, Pak. Kita kan tadi sudah dimasukkan pakai tangan dan lain sebagainya, kan ada bakteri lain sudah. Karena di udara ini kan banyak bakteri, banyak jamur lain, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi takut terkontaminasi. Setelah ini kita masukkan ke dandang, Pak. Ada yang bervariasi, Pak. Ada variasi, ada yang bentuknya begini, terlentang, kemudian disiksa gini, terus gini. Kenapa demikian? Biar tekanan panas itu merata sampai atas. Kemudian ada juga teman-teman sebagian yang diberdirikan, Pak. Diberdirikan gini. Ada yang diberdirikan. Manfaat kertas. Pakai kertas ini apa, Mas? Kertas biar uapnya nggak langsung kena itu. Jadi biar kalau autoklaf ya. Iya. Jadi ada yang diberdirikan, Pak. Kalau yang tidak diberdirikan gini, ya disiksa gini. Kalau saya disiksa gini. Biar tekanannya hampir sama yang di bawah sama yang di atas. Kemudian ini sterilisasi kalau saya itu 3 jam. 3 jam. Kalau pakai dandang 3 jam. 3 jam. Kalau pakai ini 30 menit. Jadi kalau tidak punya autoklaf, pakai dandang itu 3 jam. Bisa 1 jam berhenti, 1 jam lagi, 1 jam lagi. Kalau ini sudah ada anunya 30 menit sudah jadi. Kemudian setelah itu kita keluarkan lagi langsung ada ini. Ikat. Anunya, isolatnya. Kemudian begini, Pak, kita itu hanya petani atau kita hanya terbatas dalam hal perbanyakan, Pak.
perbanyakan. Jadi kalau isolatnya itu yang membuat adalah lab, Pak. Kita belum mampu untuk membuat isolat. Jadi kita petani kalau mau disarankan, kalau sudah buat kayak ini, nanti isolatnya bisa konsultasi dengan lab. Jadi kalau sudah itu dari autoclave, kita masukkan ke sini, Pak. Langsung Pak praktek. Foto Pak Gerdi. Ini adalah alkohol. Ini lampunya, Pak. Lampu onsennya. Koreknya di dalam nggak ada ya? Nih korek. Oh, kemudian gini, Pak. Jadi sebelum kita memasukkan tangan, kita juga menyediakan alkohol di luar. Penyemprotan ini, Pak. Jadi di steril dulu gini. Nah, baru setelah itu kita masuk ke dalam, Pak. Darut nyatanya, Pak. Cuma nanti jangan jadi apa enggak. Kemudian cara anunya gini, Pak. Ketika kita memasukkan dulu ya. Digini dulu. Pas kontaminasi kan gampang-gampang susah. Peluk. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita masukkan di jelup, Pak, kalau sudah dipanasi. Cara pegangnya gini, Pak. Induk kan untuk perbanyak di sini. Iya. Cara pegang Jadi kalau anunya. ini enggak Isolatnya. Jadi ini dibuka dulu, Pak. hasilnya juga Dibuka dulu. Setelah itu dulu pelan-pelan. Ini kan sudah dibakar, dimasukkan alkohol, kemudian kita ambil, nggak usah banyak-banyak, Pak. Kalau memang isolatnya sudah bagus kayak ini, asalkan nyentuh saja. mestinya paling Barang lo betul lubang lah. kalau dulu. masuk Ini kan, ketika ya cuma lem. sehingga kita menuangkan Ini dimasukkan gini, Pak. Strip. dalam itu di dalam ruangan rencananya kami steril. Jangan yang disemprot alkohol masuk bisa membuat isolat. Jadi kita nanti ya kedepannya mestinya. seperti itu. Tapi kalau langsung Kita seperti ini akan biasanya perlahan-lahan Ya. lama-lama bisa buat isolat ini. Oh siap. Ini kan sudah dimasukin, Pak, ya. Dimasukin isolat. Kemudian kita cara lipatnya, Pak. Ini harus ada rongga udara, Pak. Karena yang di dalam itu termasuk makhluk hidup. Jadi ada rongga udara. Nah, ini. Kemudian kita pakai staples. Ini, Pak. Nanti posisinya seperti ini. Sedikit itu tadi. Sedikit aja, Pak, nggak usah banyak-banyak. Ini terus begini, Pak. Kemudian ini bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari sudah kelihatan muncul, Pak. Muncul jamur. Kalau beveria putih, kalau terigu ungu ya, ungu gelap. Biru gelap. Nah, ini cara kerja. Siap. Yang apa? Kapang-kapang Pak. Oh ini kan masih belum ya Oh, Pak. ini udah dibungkus ini. Ini yang Cuman diikut, dibungkus. iya. Ini tadi contoh saja. Contoh cara Ini kan sudah dibungkus sampai apa ya? 3 Selamatan. jam kalau Oh, gambar. 30 menit. Kalau pakai presto nggak bisa Pak. Penjawaban Pak. Nggak jadi. Karena ini kan triko jamur itu kan kalau terlalu keras kan juga tidak bisa menempel, tidak bisa hidup. Yang penting, yang paling sulit ini adalah di proses inokulasi. Artinya yang masuk kayak itu ini, yang memasukkan isolat ke dalam media padat, ke media jagung. Ini yang Ini dari Pak Hairul juga. wah, ini dari Pak Hairul bagus nih. Tapi tidak nyampe 1 on ini. Ya Hairul. Dan juga kurang masih. Jadi tinggal kurang penuh perkembangannya. Lain, anunya lain, Pak. Jamurnya lain. Kayak beveria putih juga ada, Pak. Tapi juga ada
ada jamur udara juga putih Pak, tapi lain yang ahlinya tahu. Ini beveria. Tapi tidak semua yang putih kayak ini beveria Pak. Di tempe juga ada, tapi bukan jamur yang menguntungkan. Artinya tidak bisa membunuh jamur yang lain. Kemudian terkait dengan triko Pak, ini cara kerja triko ini kan Pak istilahnya bokeng area. Jadi kalau kita mengaplikasikan kepada tanaman, bawang cabai itu memang dari awal Pak. Karena takut nanti sudah ada jamur lain, mereka tidak takut kalah gitu loh. Jadi istilahnya kalau sudah nempel ini kemudian ada jamur bakteri lain, ini sudah langsung dimakan oleh triko itu gitu. Jadi istilahnya bokeng area. Makanya kalau agen hayati itu sebaiknya memang dari awal, pemasangannya dari awal. Jadi kenapa sering mengeluhkan tidak berhasil? Ya karena itu ininya tidak murni, terkontaminasi, kemudian aplikasinya tidak sesuai, tidak dari awal, kemudian juga bisa salah sasaran. Jadi kalau kayak ini nanti cukup 1 tangki Pak. Satu tangki 14 liter. Caranya diremes, kemudian disaring, baru dimasukkan Pak. Dengan catatan tangkinya harus bersih dari pestisida maupun herbisida. Air biasa Pak, air biasa. Dia diaduk di luar. Jadi kenapa sering tidak susahnya karena itu tangkinya ya sudah dipakai herbisida, pakai ya meskipun tidak bisa pisah, kalau di pipa itu kan bisa pisah, mimpi PH lain, agen mati lain, lain bisa dibersihkan Pak. Cara bersihnya mungkin penyuluh sudah tahu, bisa pakai salek, pakai apa dan lain sebagainya. Kalau saya dari haus. Ini Pak, sudah saya satu or ini 1 tangki. Terus kalau ada sisa penyimpanan Pak. Di kulkas. Di kulkas. Tempat di kulkas. Begitu hasilnya dari kulkas ya? Iya. Di kulkas. Enak di kulkas. Bukan di Kalau sini. udah jadi Kalau sudah jadi di kulkas. di pendinginnya aplikasi maksimal berapa kali untuk tanaman bawang misalkan. Kalau bawang asalkan dari awal. Iya, dari Kalau awal. saya ya, kalau saya itu kalau 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Tapi Kalau dari awal. ya, kalau misalkan karena sekarang ini lagi curah hujan seperti ini, misalkan lebih dari 1 kali 1 minggu, apa itu ada benar? Tidak ada. Itu kelebihannya dari agen hayati karena tidak ada efek samping istilahnya. Tidak ada. Saya tambahin. Oke, Pak Ipung, tambahin. Pak ingin tanya untuk terkait dengan aplikasi ya. Jadi kalau sesuai dengan prinsip PDAT, tentunya sertifikatnya agen hayati. Itu aplikasinya biasanya interval 2 mingguan. Umur 14, Kalau saya tiap minggu. 28, terus 42 sama 56. 4 kali berarti. Ya, rata-rata 4 kali. Nah nanti kalau kayak bawang atau yang umumnya berbeda bisa disesuaikan.